Namun, ada dengar penjelasan Bapak bahwa kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember itu diadopsi dari kepercayaan kafir tentang Dewa Matahari. Mohon tanggapan dan penjelasannya. Terima kasih. Bahwa pada waktu saya mengatakan bahwa itu diadopsi dari perayaan kafir, itu bukan berarti bahwa Kristen itu menyembah kafir. Tapi saya kira saudara salah di dalam memberikan pertanyaan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada satu pertanyaan yang diajukan kepada pendeta Esra Soru ini, dan pertanyaannya itu cukup bagus. Di tanggal 25 Desember bukanlah hari lahirnya Yesus, tapi ini hari lahirnya anak Dewa Matahari. Kemudian orang Kristen mengadopsi 25 Desember ini sebagai hari kelahiran Yesus. Lalu kenapa kita merayakan? Di tanggal berapakah Yesus ini lahir? Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah di mana mereka mengatakan kalau orang Islam itu kasar karena mengatakan orang Kristen itu kafir. Bukankah sebaliknya di sini terjadi? Orang Kristen juga mengatakan orang yang tidak satu kepercayaan dengan dia kafir. Lalu kenapa mereka mempermasalahkan ini? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan seperti apa penjelasan pendeta Esra Soru. Sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Shalom Pak Esra, saya Andreas. Mau bertanya mengenai bulan dan tanggal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Di Lukas 1 ayat 26 ada tertulis di bulan yang ke-6, yang mana pada penanggalan saat itu Gregorian menunjuk pada bulan Maret, karena bulan pertama awal tahun Yahudi itu September. Jadi 9 bulan usia kandungan setelah Maret adalah Desember. Namun, ada dengar penjelasan Bapak bahwa kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember itu diadopsi dari kepercayaan kafir tentang Dewa Matahari. Mohon tanggapan dan penjelasannya. Terima kasih. Begini, saya memberikan penjelasan ini saudara paham bahwa pada waktu saya mengatakan bahwa itu diadopsi dari perayaan kafir, itu bukan berarti bahwa Kristen itu menyembah kafir. Tidak. Ya. Itu adalah perayaan tandingan yang dilakukan oleh gereja untuk menghadapi perayaan kafir yang sudah ada, yaitu perayaan Saturnalia. Ya. Jadi ini bukan berarti bahwa orang kafir punya perayaan 25 Desember lalu orang Kristen ikut-ikutan menyembah, bikin Natal dan akhirnya menjadi kafir. Tidak. Ya. Itu adalah perayaan tandingan. Jadi ada banyak orang yang Kristen, ya, sejak Konstantin naik tahta, banyak orang yang KTP-nya saja dalam tanda petik KTP-nya Kristen tapi hatinya tidak Kristen. Mereka bisa ada di dalam Kristen dalam gereja, tapi mereka juga tetap merayakan hari raya kafir. Kita tahan sejenak penjelasan dari pendeta Esra Soru ini. Jadi sudah sangat jelas pendeta Esra Soru ini mengatakan di 25 Desember itu bukanlah hari lahirnya Yesus, tapi hari lahirnya anak Dewa Matahari. Kemudian mereka ini mengadopsi tanggal 25 Desember ini sebagai perayaan pertandingan agar orang Kristen itu tidak ikut melaksanakan hari kelahiran anak Dewa Matahari ini. Tapi seperti yang kita tahu sekarang ini bahwa mereka itu mengatakan di 25 Desember itu hari lahirnya Yesus. Berarti kan mereka ini bukan merayakan hari kelahiran Yesus juru selamat mereka, tapi mereka ini merayakan anak Dewa Matahari. Jadi kita akan mendengarkan seperti apa penjelasan pendeta Esra Soru ini selanjutnya. Ya, festival Saturnalia, dan pada tanggal 25 Desember itu mereka membakar pohon-pohon, lilin-lilin di pohon-pohon evergreens, ya, untuk perayaan Dewa Matahari. Nah, gereja merasa bahwa itu perlu diberikan perayaan tandingan supaya bukan supaya jadi kafir, bukan. Supaya orang Kristen berhenti pergi menyembah, ikut perayaan kafir, supaya gereja punya perayaan sendiri. Nah, perayaan-perayaan itu dibikin sama. Supaya nanti kalau di sana di kafir 25 Desember, lalu kalau Kristennya bikin
20 Desember, nanti 20 Desember mereka ada di gereja, 25 Desember di sana lagi gitu. Jadi dibikin sama supaya menjadi perayaan tandingan. Itu sebenarnya. Nah, tetapi itu adalah penjelasan dari abad-abad yang lebih kemudian. Nah, belakangan saya mendengar penjelasan-penjelasan seperti misalnya dari Pak Bambang Nursena yang memberikan data-data yang lebih tua bahwa Yesus dilahirkan tanggal 25 Desember. Lalu kira-kira argumentasinya yang mirip-mirip saudara katakan tadi. Tapi saya kira saudara salah di dalam memberikan pertanyaan itu ya. Kita sudah mendengarkan seperti apa penjelasan dari Pendeta Ezra Suruh ini. Jadi yang mereka rayakan selama ini bukanlah hari lahirnya Yesus, tapi ini hari lahirnya anak Dewa Matahari. Kemudian di sini Pendeta Ezra Suruh ini mengatakan, di mana Pak Bambang Nursena itu katanya mengatakan bahwa di 25 Desember itu lahirnya Yesus. Tapi pendeta terkemuka di dunia namanya Abineno, sampai detik ini kami orang Kristen tidak tahu kapan Yesus itu lahir. Itu pendeta terkemuka di dunia mengatakan sampai detik ini kami tidak tahu kapan Yesus itu lahir. Di tanggal berapa Yesus itu lahir. Lalu kenapa di sini Pendeta Bambang Nursena mengatakan di 25 Desember, sedangkan dari pendeta yang lain mengatakan bahwa di 25 Desember ini diadopsi dari perayaan Dewa Matahari, dari hari rayanya Dewa Matahari. Kemudian di Kristen ini diadopsi sebagai perayaan pertandingan agar orang Kristen ini tidak menyembah Dewa Matahari. Ini kan aneh ini, yang bukan hari raya mereka tapi mereka rayakan. Seolah-olah itu hari lahirnya Yesus, juru selamat mereka. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, terima kasih sudah menonton. Silahkan dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.